Menawar hati Tuhan. Sebuah topik menarik pada renungan di hari ini, saudaraku. Banyak orang berdoa, tetapi tidak semua orang berani mendekat dan berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Ada doa yang sekedar kata-kata, ada doa yang hanya kebiasaan, namun ada doa yang menyentuh hati Tuhan. Doa yang lahir dari kepedulian, iman, dan kerendahan hati. Nah, saudaraku, pada bacaan hari ini, Abraham tidak menawar harga, melainkan menawar hati Tuhan. Ia datang bukan untuk membawa tuntutan, tetapi membawa belas kasihan. Bacaan kita di hari ini terambil dari Kejadian 18 ayat 22 sampai 33, tetapi saya hanya membacakannya sampai di ayat 28. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 50 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Nah, saudaraku, 3 kebenaran sejati pertama yang kita dapati dari bagian ini, menawar hati Tuhan dimulai dari kepedulian yang tulus di ayat 22 sampai 23. Nah, saudara, di dalam ayat ini Abraham tidak berkata, "Itu bukan urusanku." Ia tahu Sodom penuh dosa, namun ia juga tahu Tuhan adalah Allah yang adil. Ia peduli bukan hanya pada Lot saja, saudara, tetapi juga pada kemungkinan masih adanya orang benar di sana. Doa yang menyentuh hati Tuhan lahir dari kepedulian yang sungguh-sungguh, bukan dari rasa aman diri sendiri. Jadi saudaraku, orang yang dekat dengan Tuhan akan memiliki hati yang peduli pada sesama. Siapakah yang hari ini Tuhan taruh di hati saudara untuk didoakan dengan sungguh-sungguh? Yang kedua, menawar hati Tuhan dalam kerendahan hati di ayat 24 sampai 27. Saudara, Abraham berani berbicara, namun ia tidak lupa diri dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini debu dan abu." Keberanian datang pada Tuhan dalam doa harus disertai dengan kerendahan hati, saudara. Abraham tidak mengatur Tuhan. Ia berbicara bahwa hakim segenap bumi pasti berlaku adil. Dengan demikian, saudara, doa yang berani bukan doa untuk mendikte Tuhan, melainkan doa yang percaya penuh kepada pribadi Tuhan yang berdaulat. Apakah doa saudara penuh tuntutan selama ini atau penuh penyerahan kepada kehendak Allah? Dan yang ketiga, menawar hati Tuhan menuntut ketekunan dalam iman di ayat 28 sampai 33. Nah, saudaraku, Abraham tidak berhenti di satu permohonan. Ia terus-menerus melangkah pelan, sopan, dan penuh dengan iman. Ini bukan tawar-menawar seperti di pasar, saudara.
melainkan ketekunan iman yang lahir dari keyakinan akan kasih Allah pada manusia. Dan Tuhan tidak menegur Abraham. Tuhan mendengarkan dengan sabar. Tuhan tidak lelah mendengar doa yang tulus, saudara. Tuhan tidak terganggu oleh permohonan orang benar. Jadi, doa yang tekun menunjukkan iman bahwa Tuhan itu panjang sabar dan penuh belas kasihan. Karena itu, saudara, janganlah pernah berhenti berdoa hanya karena jawaban belum terlihat. Abraham berdiri sebagai perantara bagi Sodom. Namun ia manusia yang terbatas, saudara. Yesus Kristus datang sebagai pengantara yang sempurna. Ia tidak sekedar memohon, ia menyerahkan dirinya bagi manusia yang berdosa. Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Itulah yang kita baca di Ibrani 7 ayat 25. Melalui Yesus Kristus, kita boleh datang kepada Allah dengan berani, bukan karena kelayakan kita, saudara, tetapi karena kasih karunia-Nya. Karena itu pertanyaannya adalah, apakah doa saudara sungguh-sungguh lahir dari kepedulian? Apakah saudara berani berdoa dengan iman, namun tetap rendah hati? Dan apakah saudara percaya bahwa Tuhan mendengar doa orang benar? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami berdoa dengan hati yang peduli, dengan iman yang teguh, dan dengan kerendahan hati yang sejati. Bentuklah doaku ya Tuhan, agar menyentuh hatimu dan menjadi saluran kasih-Mu bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, meneguhkan iman saudara dalam doa, melembutkan hati saudara terhadap sesama, dan memakai hidup saudara menjadi alat berkat dan kasih-Nya, serta anugerah-Nya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa atau pendampingan rohani, atau juga konseling, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada renungan SKS berikutnya. Shalom.